Kasus penganiayaan santri KDR 23 tahun yang dilakukan sesama santri di Pondok Pesantren Pompes Ora Aji asuhan Gus Miftah yang sempat viral di media sosial. Terhadap persoalan ini, pihak Yayasan Pompes Ora Aji buka suara. Secara tegas, Yayasan Pompes Ora Aji membantah tuduhan adanya penganiayaan yang sebabkan cedera dan gangguan mental korban. Bahkan pihak terlapor melaporkan balik. Kami juga menjadi kuasa hukum daripada seluruh santri yang dilaporkan tadi. Dan kami secara resmi telah melaporkan saudara Dimas di Polresta Sleman. Mohon izin saya tunjukkan bukti STDL-nya. Ini saudara Febri Adriansa sebagai pelapornya, yang bersangkutan kehilangan duit 700.000, ya, sudah dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2025, ya, Polresta Sleman. Yang sampai hari ini prosesnya sudah berjalan. Nah, kemudian atas laporan ini yang perlu teman-teman semuanya tahu adalah informasi yang kami terima ketika kami melakukan follow up atau meminta progres ke teman-teman di Polresta Sleman, yang bersangkutan sudah dipanggil secara resmi, secara patut, ya, berdasarkan panggilan yang resmi, itu sampai hari ini tidak menghadiri undangan pemeriksaan. Kurang lebih sudah 2 kali. Lebih tepatnya nanti silakan dikonfirm ke yang berkenan datang dalam press release pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Dwi Yudadanu sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ora Aji yang diberikan tanggung jawab penuh untuk mengelola Pondok Pesantren Ora Aji. Mengenai berita yang sudah tersebar di media massa, kami dari pihak yayasan sudah menempuh langkah-langkah komunikasi persuasif terkait dengan perkara yang sudah tersebar di media. Dari pihak yayasan sudah melakukan mediasi dengan pihak korban untuk mengambil langkah dan solusi terbaik dari perkara ini. Selebihnya, untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kasus tersebut akan dijelaskan oleh penasihat hukum Yayasan Pondok Pesantren Ora Aji. Waktu dan tempat persilahkan kepada Ketua Tim Penasihat Hukum Pondok Pesantren Ora Aji. Baik, terima kasih semuanya. Perkenalkan, kami kuasa hukum dari Pondok Pesantren Ora Aji. Saya saudara hukum, saudara Samila Sobian Sarjana Hukum. Langsung saja bahwa yang perlu kita tekankan adalah sebagaimana yang tersebar di media selama ini, kita pastikan nama yayasan menyanggah soal adanya penganiayaan. Apa yang terjadi di pondok adalah aksi spontanitas saja dari santri yang tidak ada koordinasi apa. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ini diawali dengan adanya satu peristiwa bahwa Pondok Pesantren Ora Aji itu seringkali terjadi aksi vandalisme, kemudian terjadi pencurian di beberapa kamar santri yang selama itu memang tidak pernah diketahui siapa pelakunya. Nah, sampai suatu hari ditemukan, ya, melalui peristiwa penjualan air galon, ya, usaha Pondok Pesantren yang dilakukan oleh saudara Dimas. Nah, dari peristiwa itu kemudian santri yang melihat itu kemudian bertanya, ya, siapa yang memerintahkan untuk bisa jualan, karena di Pondok Pesantren tidak ada yang
fraud bahwa si A melakukan penyebutan yang tidak dilakukan oleh yayasan. Singkat cerita, Dimas mengakui bahwa memang dia sudah melakukan penjualan galon tanpa sepengetahuan itu selama kurang lebih 6 kali lama. Ya, sekitar seminggu sudah melakukan. Nah, atas kejadian itu, santri kan langsung tersebar peristiwanya. Sampai akhirnya ditanyakanlah secara persuasif, tidak ada pemaksaan seperti yang itu. Apakah peristiwa yang selama ini terjadi di pondok tidak dilakukan? Nah, yang bersangkutan mengaku dialah yang melakukan pendidikan selama ini. Ada di santri yang bernama si A, sekian 200.000, santri yang bernama si B, 50.000 dan segala macam. Nah, aksi spontanitas itu muncul, muncul dalam rangka untuk menunjukkan satu effort. Sebenarnya lebih kepada rasa sayang saja. Ini santri kok nolong toh, kira-kira begitu. Maka yang terjadi ya layaknya santri aja. Yang saya buat nolong. Nah, framing yang terjadi selama ini di luar kan seolah-olah menghilangkan penyiksaan yang luar biasa. Itu tidak pernah terjadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, saudara sekalian yang perlu diketahui bahwa pondok pesantren Ora Aji itu menampung santri dengan latar belakang yang beragam, dari yang preman, dari yang korban broken home, dari yang korban judol yang selama ini sedang viral-viral, termasuk salah satunya mungkin saudara Dimas ini masuk ke pondok pesantren Ora Aji itu karena memang permintaan dari keluarganya agar supaya dia itu sembuh dari ketergantungan judol tadi. Maka diterima karena memang kami sedang gencar-gencarnya bersemangat supaya kampanye soal judul tadi. Nah, itu yang terjadi. Aksi spontanitas itulah yang akhirnya mengakibatkan terjadinya semacam gesekan di antara santri. Sekali lagi di antara santri, tidak ada pengurus, tidak ada siapapun. Maka yang perlu teman-teman ketahui adalah peristiwa ini pure murni antara santri dan santri. Siapakah santri pelaku ini? Santri pelaku ini adalah korban daripada kehilangan pencurian yang dilakukan oleh si saudara Dimas itu. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, pengurus maupun dari teman-teman santri menganggap bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang biasa saja, tidak perlu dibesar-besar. Nah, entah siapa yang memulainya, tiba-tiba Dimas keluar dari pondok tanpa pamit dan segala macam ya, dan tiba-tiba muncullah yang namanya laporan ke polisi yang Polsek Kalasan pada saat itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh yayasan, yakni menjadi mediator untuk memfasilitasi terjadinya perdamaian antara santri dengan santri, difasilitasi. Nah, yang membuat mediasi itu menjadi gagal pada akhirnya itu dikarenakan permintaan kompensasi atau tuntutan kompensasi dari keluarga saudara Dimas yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh santri yang notabene orang-orang yang tidak punya, yang notabene datang ini dalam keadaan gratis. Nah, berapa permintaannya sejak di Polsek Kalasan? Itu angkanya 2 miliar kalau mau berdamai. Jadi tidak mungkin santri yang mondok di Ora Aji ini menyiapkan dana sebanyak itu. Dan memang tidak mungkin. Nah, oleh karenanya maka pondok sekali lagi atau yayasan sekali lagi memfasilitasi dengan cara apa? Tergerak secara moral dalam rangka untuk menanggung biaya pengobatan. Ya, kalau itu benar ada pengobatan, katakanlah begitu. Nah, berapa angkanya? Kami dari yayasan menawarkan angkanya 20 juta. Tapi sekali lagi itu tidak pernah bisa diterima sampai akhirnya upaya mediasi berulang kali itu menjadi gagal. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, karena memang peristiwa ini terjadi adanya sebab dan akibat, maka selain sebagai kuasa hukum yayasan, kami juga menjadi kuasa hukum daripada seluruh santri yang dilaporkan tadi. Dan kami secara resmi telah melaporkan saudara Dimas di Polresta Sleman. Mohon izin saya tunjukkan bukti SPDL-nya. Ini saudara Febri Adriansyah sebagai pelapornya, yang bersangkutan kehilangan duit 700.000, ya, sudah dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2025, ya, Polresta Sleman. Yang sampai hari ini prosesnya sudah berjalan. Nah, kemudian
atas laporan ini yang perlu teman-teman semuanya tahu adalah informasi yang kami terima ketika kami melakukan follow up atau meminta progres ke teman-teman di Polresta Sleman, yang bersangkutan sudah dipanggil secara resmi, secara patut, ya, berdasarkan panggilan yang resmi, itu sampai hari ini tidak menghadiri undangan pemeriksaan. Kurang lebih sudah 2 kali. Lebih tepatnya nanti silakan dikonfirm ke Polresta. Oke, nah, itu saja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yang terakhir, mohon izin ya, yang terakhir, apa yang terjadi di media selama ini seolah-olah ada pengurus tidak dilaporkan. Sekali lagi, tidak ada pengurus, semuanya adalah santri, ya, semuanya adalah santri, tidak ada pengurus. Lalu terkait dengan saya juga membaca di media katanya sudah ada pengembalian terhadap 700.000 yang jadi dasar kami melaporkan. Sampai hari ini saya atas nama penasihat hukum daripada seluruh pelapor ini, ya, atau seluruh pelapor ini, tidak ada informasi baik dari yayasan maupun dari santri yang menyampaikan kalau ini dikembalikan. Artinya itu tidak benar. Ya. Kemudian mungkin yang terakhir, ya, dikatakan bahwa akibat peristiwa ini dia mengalami depresi, mengalami gangguan psikis dan segala macam. Nah, kami untuk pesantren termasuk juga teman-teman santri selama ini masih bisa berkomunikasi dan kita dalam keadaan baik. Itu saja sekalian yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau untuk jumlahnya sendiri sudah melakukan pencurian di beberapa kali. Terus apa aja yang dibayangkan? Kalau berapa kalinya, data yang kami punya dari santri yang mengingat-ingat soal kehilangan-kehilangan dan pengakuan masih ada kurang lebih 7-8 santri. Nah, kisaran pencurian yang dilakukan, karena ini sekali lagi distandarkan terhadap duitnya santri yang notabene dari kalangan tidak punya itu, ya angkanya ada yang 100.000, ada yang 70.000, ada yang 50.000, bahkan yang 20.000 juga ada yang terbesar 300.000. Kemudian yang dalam bentuk barang, HP, ya, itu juga diakui juga diambil oleh yang bersangkutan. Bang Hadi, ada bukti otentik kalau dari pihak korban meminta pembelian itu? Baik, saya pastikan semua yang kami sampaikan ini bisa saya buktikan. Tetapi karena ini berkaitan dengan bukti materi dan kemungkinan besar perkara ini akan berlanjut sampai ke pengadilan, maka izinkan kami tidak menunjukkan itu, tetapi nanti pada saatnya di persidangan akan kami. Mas mengakui jelas saat setelah ambil dan buatnya kawan-kawan mengakui nggak pernah. Justru karena pengakuannya makanya terjadi yang aksi spontan. Jadi ya izin ya, itu tidak dalam posisi yang terus dikeroyok dalam rangka dilakukan interogasi itu enggak. Pengakuan itu dilakukan antara persatu-persatu, jadi perwakilan dari santri. Nah, informasi itulah yang nyampe lah kepada santri-santri yang secara spontan melakukan, ya spontanitas saja. Berarti Itu aja ya. Yang melakukan, yang melaporkan 1 orang, tetapi semua korbannya itu menjadi saksi dalam peristiwa ini. Jadi keterangan saksi-saksi itu adalah menerangkan soal berapa yang dia kehilangannya, kira-kira begitu. Ya. Sementara yang diperiksa baru 4 orang yang diperiksa, tapi dari nama-nama yang ada kisaran antara 7 sampai 8 saya. itu 700 itu hasil penjualan Enggak. atau milik santri. Milik santri. Kalau informasi sana kan hasil penjualan galon kan. Betul. Itu satu. Yang kedua, saya nanya gimana tanggapan dari Gus Miftah dalam ini sebagai pengasuh ya, terhadap musibah ini. Ya, pertama tadi sudah disampaikan sama Ketua Yayasan, ya, musibah ini adalah pukulan bagi kami, terutama atas nama pondok pesantren ya. Ini adalah pukulan, sehingga atas nama Ketua Yayasan, beliau sudah menyampaikan permohonan maaf. Kalau ditanya kemudian apa yang dilakukan, sekali lagi kapasitas pondok hanya menjadi mediator saja untuk memfasilitasi terjadinya komunikasi antara pelaku dengan korban. Hanya sebatas itu saja, tidak ada yang lain. Tapi kontak fisik itu tidak dilakukan untuk mendesak agar si jumlah ini mengaku atau kontak fisik tidak dilakukan karena kita salah bukti. Baik,
dari versi klien saya itu terjadi setelah pengakuan. Jadi kalau yang di framing di sebelah itu kan terjadi karena didesak untuk mengaku. Nah, versi kami, ya, klien-klien kami mengatakan bahwa itu sudah diakui sebelumnya. Nah, karena pengakuan itulah akhirnya, oh berarti gue nyolong aku, berarti gue nyolong aku dan sebagainya. Ya, spontanitas itulah yang terjadi. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi, kami atau pondok pesantren membantah bahasa framing penganiayaan, pengeroyokan itu tidak terjadi. Tidak sedramatis itu. Peristiwanya tidak seperti itu. Itu pure murni layaknya teman-teman santri yang selama bersandingan ya, setiap saat 24 jam bersama-sama. Tidak ada niatan untuk sampai mencelakai dan segala macam. Itu nggak ada. Tapi kejadian tanggal 14 lakukan tanggal 14 selama 3 hari itu relasi antar mereka bagaimana, dan kemudian kondisi korban selama 3 hari itu. Baik, jadi jadi dari peristiwa di malam itu, posisi Dimas itu masih ada di sini. Komunikasi masih baik, di pondok masih baik. Komunikasi itu masih baik, ya. Seperti biasa lah, beraktivitas seperti biasa. Sampai akhirnya, keesokan harinya, adiknya itu datang ke pondok dalam rangka untuk membawa pulang si kakaknya datang untuk mengambil adiknya. Nah, dari sejak saat itu kita sudah tidak ada lagi komunikasi sampai tiba-tiba muncul yang namanya. Kalau uang hasil curiannya itu apakah dari pengakuan Dimas sendiri itu atau mereka ditahu? Kalau pengakuannya secara eksplisit, cuman bisa jadi, sekali lagi ini cuma praduga, bisa jadi hal itu juga bisa jadi seperti itu, bisa jadi, tapi kita tidak mau mengatakan bahwa itu banyak ya, susah ya. Waktu kejadian itu apakah Bismillah mengetahui dan sejauh ini sampai kasus ini mencuat, apakah sudah ada solusi dari Bismillah sendiri, Pak? Mohon izin, saat peristiwa terjadi Abah sedang umroh. Jadi Abah sedang umroh. Abah tidak ada di pondok. Kalau soal apa yang dilakukan, sekali lagi sampai hari ini, kapasitas pondok itu hanya menjadi fasilitator saja antara santri dengan santri. Tidak ada keterkaitannya pondok dengan korban. Jadi pure murni antara santri dengan santri. Mas Adi, yang Mas tanya, Dimas itu sudah berapa lama nyantri di sini? Kemudian kalau misalnya di pondok pesantren itu ada aturan tersendiri nggak, misalnya ada santri yang tingkat kenakalannya ini tuh sanksinya seperti apa, kemudian mekanisme penanganannya di internal pesantren itu seperti apa, apakah ada SOP-nya atau tidak? Izin, saya hanya akan menjawab yang pertama saja. Ya. Dimas sampai terjadi peristiwa itu sudah mondok selama kurang lebih 8 bulan sampai peristiwa terjadi, ya, atau di bulan Februari. 8 bulan mundur ke belakang. Kalau soal SOP segala macam, saya rasa itu kewenangan daripada saya rasa nggak usah. Selama 8 bulan itu sosok pelaku ini seperti apa sih Pak, dengan teman-temannya, dengan lingkungannya? Sepanjang yang diketahui teman-teman, santri semuanya baik, ya layaknya santri pada umumnya. Cuman kalau latar belakang ya udah, semuanya pasti. Kalau keseharian semuanya sama, mereka bergaul dengan baik. Status Mas Dimas sama 13 itu masih santri sini atau bagaimana? Kalau yang 13 itu santri aktif semuanya, ya, sampai hari ini, ya, beliau semuanya masih santri semua di sini. Nah kalau Dimas sejak peristiwa itu, ya sejak diambil sama kakaknya itu sudah keluar dari pondok, tapi sekali lagi secara administratif dari kurang tahu ketika itu tidak ada pamit secara tidak izin. Ya itu ya, cukup ya, itu aja. Satu lagi. Untuk dari yayasan sendiri, kan biasanya kalau di pondok pesantren itu ada haris, ada penjaga pondoknya. Apakah tidak dilaporkan dulu peristiwa pencurian itu di penjaga pondok, tapi langsung di mau dilakukan ditangani seperti itu, atau biasanya gimana sih mekanisme haris di pondok pesantren itu korasi? Singkat saja ya Mas ya, itu terjadi baru kali itu dan itu sport. Ya, sehingga mekanisme seperti apa ini memang tidak ada lah kira-kira. Itu spontanitas, pure murni spontanitas.
Sudah ya.